Apa yang para jin katakan untuk menyentil orang-orang sekarang yang menganggap Al-Quran itu hanya bacaan biasa saja. Jin aja mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Saya mendengar satu bacaan yang sangat menakjubkan sekali. Amazing, gitu kan? Wow banget nih. Kalau sekarang nih, gila banget nih. Bacaan apa ini kan? Jin saja terheran dengan bacaan ini. Lah ini kok ada manusia yang kemudian baca Quran, menganggap hal itu hal yang biasa. Jin saja tidak seperti ini. Berarti ini manusia apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi binabiyihil mursal sallallahu alaihi wasallam. Fallahu subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'ana ala rasulihil mustafa. Nusalli wa nusallimu ala hadha an-nabiyil karim rasulihil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, saya ingin menyampaikan ungkapan rasa bahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pencapaian dari Ananda Resti binti Bapak Itis Sutisna. Semoga hafalan Ananda menjadi hafalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Dan insya Allah pahala dari yang ditasmikan itu juga mengalir kepada para pendengarnya atau yang nyimak hafalan dari Ananda Resti. Tak lupa juga saya sangat apresiasi, saya hormati pendamping dari Ananda Resti, Ustazah Alvina Nurlailia, hafizahullah wa mata'anallah bituli hayatiha. Karena Nabi SAW itu sering kali mewanti-wanti kita, man akrama hamilal Qur'an faqad akramahu, wa man ahanahu fa'alaihi la'natullahi. Siapa yang memuliakan ahli Quran, siapa yang memuliakan anak-anak santri yang ngafalin Quran, bukan memperdayakan, apalagi menjadikan anak-anak santri sebagai cuan, maka apa yang Allah berikan? Kalau memang niatnya adalah untuk ta'zim kepada ahli Quran, faqad akramahullah. Maka Allah benar-benar akan memberikan kemuliaan. Maka ini menjadi satu evaluasi bagi siapapun yang memiliki santri hafal Quran, ngafalin Quran misalkan, ataupun rumah tahfidz ataupun apalah misalkan. Maka niat utama itu adalah untuk memuliakan ahli Quran. Contoh begini, dulu saya di Al-Hikam Depok itu, mengapa sampai ada pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok, yang itu semuanya hafal Quran. Masuk di kampus saya di Al-Hikam itu wajib hafal Quran dan lulus tes. Setelah ditanya, apa tujuannya? Adalah untuk memuliakan ahli Quran. Karena ini sudah mulai muncul fenomena di mana orang-orang rebutan, orang-orang berlomba-lomba untuk mendirikan satu organisasi atau satu tempat yang di situ untuk apa? Untuk memberikan ruang bagi anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran. Namun yang menjadi catatan adalah jangan sampai niatnya itu adalah untuk mencari cuan. Kenapa?
Wa man ahanahu fa'alaihi la'natullahi. Siapa yang menjadikan anak-anak ngafalin Quran itu hanya sebagai ladang untuk mengeruk hal-hal yang bersifat duniawi, maka apa yang terjadi? Fa'alaihi la'natullahi. Laknat itu apa? Kita sering kali mendengar kalimat laknat, dilaknat. Apa itu laknat? Al-la'natu hiya ib'adun an rahmatillahi. Laknat itu adalah kita dijauhkan dari kasih sayang Allah. Andaikan di halakoh ada ketua halakoh atau ada gurunya yang mengabaikan salah satu dari anggotanya, kira-kira apa yang dialami? Pasti akan merasa seperti ini. Ini ustaz kok pilih kasih saya kok dibedain sama yang lain. Misalkan ini benar, guru tidak lagi terlalu perhatian kepada muridnya, kita sebagai murid apa yang dirasa? Sedih nggak? Sedih pasti. Apalagi kasih sayang Allah yang dijauhkan dari hambanya. Maka ini sekarang fenomena seperti ini ya sudah nampak di hadapan kita. Dan perlu diketahui di Indonesia saat ini yang buta aksara Quran dan kurang terhadap kualitas bacaan Quran itu tidak kurang dari 60%. Artinya apa? Seluruh penduduk Indonesia lebih dari 50% bacaan Qurannya masih belepotan. Maka beruntunglah kalian semua yang dimasukkan ke pesantren tahfidz untuk ngaji Quran iya, tahfazuna al-Qur'ana fi hadzal ma'had al-karim wa tarja'unahu, menghafal Quran iya, kemudian memurojaah hafalan juga iya. Man istamta'a ila ayatin, siapa yang memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada temannya, apa yang terjadi? Kanat lahu wah, nggak ada yang hafal. Gimana? Mana ini? Metodenya sudah ada ininya belum hadis ini? Yang dikenal khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama itu ya. Fahiya hasanatun mudha'afah. Siapa yang memperdengarkan bacaan Qur'annya, makanya saya sering kali menyampaikan kepada semua santri, jangan menunggu untuk disimak atau setoran itu hanya kepada ustazahnya saja, tapi kepada temannya. Silahkan saling. Harus ada partner murojaah. Dan ziyadah ataupun murojaah sebetulnya itu tidak harus nunggu di jam formal. Jam 6 sekian. Kemudian jam 1 sekian, tidak usah. Ada ustazahnya, ketemu ustazahnya, ustazah saya sudah siap untuk ziyadah atau untuk murojaah. Silahkan hubungi. Atau ada ustazahnya yang nolak begitu. Enggak kan, bukan di jam hafalan misalnya. Ada yang nolak ustazahnya? Ada? Nggak ada. Atau nggak ditemukan? Nggak ketahuan ya. Kalau ada ustazahnya yang seperti itu, nanti laporkan. Jadi tidak harus menunggu waktu formal. Jangan. Apalagi ngajinya hanya di waktu formal. Wah, ini keliru. Man istamta'a ila ayatin fakanat lahu hasanatun mudha'afah, maka pahalanya berlipat ganda. Terkadang ini analisa saya, disalahkan ya silahkan, kalau ada yang tidak setuju silahkan. Tapi analisa yang saya dapati adalah, saya melihat kok sepertinya, tanda kutip, orang-orang yang senantiasa baca Quran itu serasa hal-hal yang biasa saja. Ustazah, saya baca Quran kok biasa aja, kayak baca buku pelajaran misalkan. Bahkan saya lebih senang baca komik atau baca
novel. Banyak seperti ini? Banyak. Baca Quran kemudian dianggap biasa. Ngafalin Quran, merojaah dianggap hal yang biasa. Padahal kalau kita merujuk pada surah yang paling menakutkan itu, salah satunya, kalau bahasa kami dulu di pesantren, surah yang paling angker. Itu adalah surah Al-Jin. Biasanya belibet di Al-Jin ini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni yastami'unal minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bi walan nusyrika bi rabbina. Artinya apa? Nggak tahu. Sekelompok jin pada masa turun ayat ini disebut dengan asbabun nuzul, itu ingin mencuri informasi dari langit. Makanya kenapa dukun itu bisa tahu terhadap hal-hal yang gaib seperti itu, karena berteman dengan, nah ini lagi-lagi viralnya ini. Nah waktu ayat ini turun, ada sekelompok jin ingin mencuri informasi dari langit. Makanya kenapa dukun itu bisa, karena temannya jin itu mencuri informasi dari langit. Satu ketika segerombolan jin ini kemudian terhalang oleh sesuatu. Mau naik ke langit, mau mencuri informasi, nggak nemu, nggak dapat. Karena ada penghalang. Apa yang kemudian dilakukan? Mereka semuanya turun lagi. Bertebaran di bumi. Setelah bertebaran di bumi, menjumpailah kemudian Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Di dalam satu riwayat disampaikan Rasulullah dengan para sahabat usai melaksanakan sholat subuh. Apa yang para jin katakan? Untuk menyentil orang-orang sekarang yang menganggap Al-Quran itu hanya bacaan biasa saja. Kul, katakanlah Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, kepada Nabi Muhammad, annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Apa yang mereka katakan? Versi jin. Jin aja mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Saya mendengar satu bacaan yang sangat menakjubkan sekali. Amazing, gitu kan? Wow banget nih. Kalau sekarang nih, gila banget nih. Bacaan apa ini kan? Jin saja terheran dengan bacaan ini. Lah ini kok ada manusia yang kemudian baca Quran, menganggap hal itu hal yang biasa. Jin saja tidak seperti ini. Berarti ini manusia apa? Kalau mengatakan jin saja tidak seperti itu. Jin aja masih heran atau merasa takjub dengan bacaan apa yang mereka katakan? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Bacaan inilah yang kemudian menunjukkan kepada ar-rusydu. Ar-rusydu itu adalah petunjuk kebaikan. Fa'amanna bih, jin saja beriman. Jadi kalau ada orang dengar Quran nggak beriman, ente siapa? Jin saja jin aja beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Memang ada jin yang Islam dan ada jin yang ya non-Islam lah, non-Islam. Ada jin nonis juga ada. Maka jin mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan pernah sesekalipun untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah Quran itu sesuatu yang sangat menakjub. Kalau baca Quran, interaksi dengan Quran kok biasa-biasa saja. Konsultasi ke dokter. Siapa dokternya? Ustazahnya. Kalau dokternya juga nggak ngerasa gimana? Ini udah periksa ke dokter. Kata dokternya, wah ini saya nggak tahu nih. Sakitnya sakit apa gitu. Berarti ustazahnya harus diperiksa juga. Jangan-jangan ini corona versi Qurannya itu.
Ada orang ngafalin Quran, hafalannya kena corona. Ya seperti ini. Oleh karena itu, para santri sekalian, saya ingin mengajak dan menghimbau kepada semuanya, jangan karena kita terbiasa dengan membaca Al-Quran, ngafalin, murojaah, kemudian hal itu dianggap biasa-biasa saja. Contoh hal yang dianggap biasa, perilakunya itu adalah meletakkan Al-Quran tidak semestinya. Quran ditaruh di tangga misalkan. Di mana lagi? Atau Al-Qur'annya diletakkan misalkan ranjang di tempat tidurnya, kemudian Qur'annya kok sejejer dengan tempat tidurnya. Atau Al-Qur'annya ada di lurus dengan kakinya misalkan. Ada Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan beliau, Abu Bakar siapa itu belakangnya, pernah menyampaikan, mana mafi baitin, tidaklah beliau pernah tidur di satu rumah yang ada mushafnya, ada Qur'annya, melainkan beliau akan mencari tempat lain untuk tidur. Artinya apa? Quran itu diletakkan di tempat yang mulia. Qurannya di bawah misalkan nih. Itu apa namanya? Meja atau kursi ini? Meja ya. Meja nih, ditaruh di sini. Kemudian ada santri lewat. Qurannya di atas apa di bawah? Di bawah. Nah, ini salah satu tanda atau perilaku tidak menghormati Al-Quran. Man qara al-Qur'ana, siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, wa yara anna ahadan utiya mithla ma utiya, dan melihat ada orang lain diberikan yang lebih baik daripada Al-Quran. Contoh, ada orang punya mobil, wow kan? Atau sekelas santri misalkan, ada yang punya apa misalkan, sesuatu yang wow gitu. Outfitnya misalkan, satu gamisnya harga 500.000 misal, atau 1 juta. Ada temannya yang iri, padahal temannya itu dia hafalannya lebih tinggi, atau dia hafal Quran. Dan merasa apa yang telah didapat selama ini itu tidak sebanding dengan outfit temannya. Faqadistasghara ma'azzamahullahu. Maka orang seperti ini nih telah membuat merendahkan Al-Quran yang Allah agungkan. Maka dari itu semua santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya tasmi tadi oleh Ananda Resti, semoga kedepannya hafalannya bisa jauh lebih baik, dan saya harap untuk tahsin tajwidnya diperhatikan. Dan saya juga sangat berharap sekali semua santri di sini ada yang belajar langgam Quran, atau apa langgam ini? Lagu ya, lagu. Belajar lagu, jangan baca Al-Quran datar saja. Kalian kalau nyanyi, kemudian gak pakai irama, enak gak? Misalkan lagu siapa? Aisyah itu. Yang istri Rasulullah gimana itu? Baca lurus coba. Enak gak? Iya, Aisyah gitu. Sungguh bla 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 gitu. Tapi nggak usah pakai irama, baca lurus saja. Enak nggak bacanya? Yang dengerin enak nggak? Nah, maka Al-Quran yang sangat agung ini akan lebih baik jika dibacakan atau dibawakan dengan ira laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak mengiramakan Al-Quran dalam hadis Nabi al-Kamakol, maka bukanlah bagian dari golongan terbaik kami. Hanya nih, bacanya kan masih flat gini kan. Maka belajar lagu. Nanya ke ustazanya lagu apa, atau ustazanya punya lagu silakan dipraktekkan. Atau di sini kan ada siapa Ustazah Nadianya kan itu disetel di situ. Cari lagu yang mudah untuk diingat. Karena kemarin ada yang bilang, Ustadz, kita belajar lagu di Fatihah enak. Pas pindah ke surat, balik lagi ke yang awal. Ke lagunya sendiri.
Maka bagaimana caranya? Ya sudah, lagu itu yang penting dibiasakan. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Al-Qur'an ini menjadi hujjatun lana wala hujjatun alaina. Menjadi argumentasi, menjadi penolong bagi kita, bukan justru menjadi bumerang dalam berkehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa limashayikhina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل القرآن واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.